Hari ini kita akan ngomongin ini adalah metode penyimpanannya ya. Kita akan bicara teknisnya sekarang. Setidaknya ada 3 nama, yaitu ada backup, ada recovery, ada replication. Ya, ini lanjutan dari RAID kemarin. Kalau RAID itu kan konfigurasi harddisknya, pasang harddisk 4, satu harddisk dipakai apa kemarin namanya lupa saya ya, buat naruh angka itu ya, pasang harddisk 4, datanya di duplikat ya, itu RAID. Sekarang kita akan bicara 3 ini. Nah, cuma sebelum saya yang ngomong, kita akan kembali ke style sebelumnya. Ya, style sebelumnya adalah bagi kelompok, lalu kelompoknya ngomong gitu ya. Ya, kita akan kembali melakukan itu. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 akan menyampaikan ya, apa itu backup. Copy your data ya di lokasi fisik atau virtual ya, nanti ditaruhnya jauh dari data yang sekarang. Kata kuncinya itu ya, proses menyimpan sebuah kopi dari datamu ya, nyimpannya agak jauh dari data yang sekarang. Ya, biasanya backup itu dokumen, file media itu foto, video, lagu, film, konfigurasi, dan juga registry file, mesin image kalau VirtualBox, macam-macam. Ya, data apapun yang kamu perlu simpan itu termasuk data backup. Jadi bukan data, bahasanya bukan yang penting. Ya, kamu perlu nyimpan apa? Ya, kamu perlu nyimpan apa? Itulah data backup. Ya, saya perlu nyimpan semua, ijazah, scan, foto, lagu, ya itu perlu saya simpan. Kata kuncinya perlu saya simpan. Nah, itulah data yang backup. Karena penting dan nggak penting itu relatif ya. Ya, bagi orang A mungkin film drakor yang size-nya 1-2 giga itu nggak penting bagi cowoknya. Bagi ceweknya itu hilang nangis ya. Penting nggak penting relatif. Tapi untuk udah bisa nonton drakor, filmnya perlu disimpan. Nah, itu berarti backup. Ya, sesuatu yang perlu disimpan. Ya, itu masuk data backup. Kalau penting nggak penting relatif. Ya, proses menyimpan kopian. Ya, backup itu adalah proses menyimpan kopi. Jadi di copy dulu, ya, simpan di suatu tempat yang agak jauh dari tempatnya sekarang. Ya, bukan berarti udah di copy di drive D, di copy di C, dipindahin ke drive D. Itu nggak backup. Sama-sama mengcopy, sama-sama nyimpen, tapi dia nggak jauh dari sini. Itu nggak backup. Ya, jadi spesifik dia mengcopy tapi jauh disimpannya. Jauh ini nggak tahu di mana, bisa di cloud kayak tadi, ke flash disk backup juga. Jauh dari sini. Ya, bukan berarti di copy beda folder aja. Itu nggak backup, itu ngopi aja. Ya, backup itu menyimpan kopinya lalu menyimpan agak jauh ya. Location distinct itu jauh ya dari yang tempatnya sekarang. Lalu apa yang disimpan, apa yang perlu disimpan? Ya, jadi jawabannya bukan penting. Kalau penting itu relatif. Yang penting bagi orang A belum tentu penting bagi orang B. Ya, apa yang perlu disimpan? Ya, itu backup. Nggak hanya sekedar mengcopy dan nyimpan aja. Kalau copy dan nyimpan masih di laptop yang sama, itu nggak backup, itu ngopi. Ya, backup itu ngopi lalu kopiannya ditaruh agak jauh. Ya, tujuan backup ya menghasilkan sebuah kopi yang dapat direcover nanti jika primary data fails. Kopi taruh di luar. Tujuannya kalau yang ini rusak balikin lagi. Ya, kalau yang ini rusak balikin lagi. Gagalnya karena apa? Hardware or software failures. Kalau hardware harddisknya rusak, software Windows-nya rusak, blue screen ya misalnya, data korup ya, bisa kesalahan manusia, diserang virus, malware, atau nggak sengaja ke delete ya, nggak sengaja ke delete, ship del oke gitu ya. Ya, nggak sengaja ke delete ya. Jadi data backup itu sudah termasuk disaster recovery yang simpel banget ya.
Jadi setiap perencanaan kantor apapun yang pakai komputer itu harusnya sudah berencana untuk data backup. Ya, sekali lagi backup itu bikin kopiannya taruh di tempat yang agak jauh. Bukan bikin kopiannya taruh di situ-situ aja. Ya, bikin di tempat yang agak jauh. Offline, online enggak masalah. Ya, makanya tadi tanya, saya copy ke flash disk backup apa enggak? Backup. Ya, backup. Udah jauh itu udah beda hardware. Ya. Saya fotonya saya pindahin ke laptop. Backup enggak backup, udah keluar dari HP. Ya, tujuannya kalau fotonya hilang, nggak sengaja kehapus, HP saya rusak, tinggal balikin lagi. Ya, backup. Ya. Saya pindahin folder aja, tapi masih di sini, itu nggak backup. Ya, itu ngopi doang namanya. Ya, itu bedanya backup sama copy file. Kalau backup tuh dia dibawa keluar. Set. Nah, ini maksud dari distinct ya, maksudnya agak jauh. Ya, ini apa namanya? Kayak ngajar anak SMP, SD ya. CD, kepanjangannya? CD gitu ya. Ya, apa kepanjangannya? Compact disc. Ya. DVD? Kepanjangannya? Apa? Masa disambung-sambung gitu. Ya, CD. Ya, CD kapasitasnya berapa? 700 MB. Kalau DVD? 4 GB. Ya, sering beli film. Oh, betul. Hah? Oh ya, siap. Ya, ini zaman mungkin lagi 5 tahun, 10 tahun saya ngajar mahasiswa. Ini cermin, Pak. Dipotong lingkaran. Sama kalau saya ngomongin disket sekarang, mungkin nggak ada yang nggak tahu ya, floppy disk. Iya, kamu mungkin masih ada yang tahu, kan kamu angkatan tua ya. Lagi 5 tahun ngajar di sedikit mungkin ini apa? Nggak ada yang tahu ya. Nah ini udah makhluk sejuta umat ya, semua orang punya. Yang cowok-cowok apalagi ya. Untuk nyimpan software ya. Ini cowok-cowok pasti punya nih. Ya, folder kuliah semester 8, skripsi, bimbingan Pak Andika, itu nama foldernya. Ya, klik kanan properti 10 GB ya. Kamu plaso. Tapi buka semua hidden, nggak ada yang isi apa ya. Tapi klik kanan properti 10 GB. Luar biasa ya. Ini flash disk. Ya, udah biasa lah ya. Nah, iki apa? NAS. Panjangannya NAS itu. Ini apa nih? Apa nih? Cuma satu orang aja yang tahu NAS, yang lain nggak tahu. Iki hard disk yang dicolok di jaringan. Ya, hard disk ini bisa dicolok di router switch hub. Isinya hard disk biasa, cuma ada adapternya yang bisa dicolok kabelan. Dia punya IP nanti. Nah, iki NAS ya. NAS, Network Attached Storage. Ya, jadi penyimpanan yang ditempelkan di jaringan. Ya, ini biasanya masuk di rak server, isinya hard disk doang ya. Ini NAS. Ya, isinya hard disk komputer itu. Ya, ini contoh backup device. Kalau offline ya online ya tadi Google Drive dan teman-temannya. Intinya jauh dari tempat awalnya gitu aja ya, jauh. Suatu saat biar bisa dikembalikan lagi. Set. Nah, berikutnya kita akan ngomongin recovery ya, kelompok 2, siapa yang maju? Wih, kita sudah punya penerus Yohanes ya. Tak kira Yohanes yang maju ya. Iya, recovery. Apa itu recovery? Silakan. Ya, recovery itu sebenarnya kata lain dari restore. Ya, restore itu kebalikannya backup. Klik kanan copy, taruh di luar.
restore, ya ini balikin lagi sini. Ya, klik kanan copy, taruh di luar. Restore, sesuai namanya restore, kembali, ya udah balikin lagi. Ya. Dibutuhkan ketika ya data itu tidak bisa lagi dibaca. Yang ini, yang asli ini nggak bisa lagi dibaca. Karena kegiatan yang nggak benar, kegiatan yang tidak sesuai prosedur, korup. Ya. Aksinya, prosesnya ya dari mengembalikan data ya dari kegiatan yang tidak sesuai prosedur tadi itu adalah namanya recovery. Kegiatan aksi, proses, intinya serangkaian itu. Ya, kamu punya dua data ya. Kamu punya data, ini kamu sadar sudah tidak bisa dibaca, kamu hapus dulu yang ini, kamu hilangkan yang ini, kamu tarik lagi ini ke sini, lalu kamu jalankan lagi yang ini, itu namanya recovery, serangkaian itu. Ya, jadi kamu punya dua data, satu di hard disk, satu di Google Drive, kamu udah nggak bisa buka, loh nggak bisa dibuka. Ya, recovery itu dimulai dari nggak bisa buka, hapus, download lagi, ya, taruh di tempatnya, bisa dibuka, jalan. Nah, serangkaian itu namanya recovery, pemulihan. Ya, serangkaian itu. Ya, jadi mulai dari ngapus, ya, download lagi, atau kalau dia di hard disk eksternal, colokin lagi, copy lagi, taruh di folder yang tadi, jalanin lagi. Serangkaian itu namanya recovery. Ya, kalau backup itu serangkaian, klik kanan copy, taruh dia keluar. Ya, bukan klik kanan copy masih di sini. Ya, klik kanan copy taruh di luar, itu serangkaian backup. Kalau recovery, ya, sadar nggak bisa dipakai, rusak, korup, kena virus, dihapus, download, masukin lagi ke folder itu, jalanin lagi. Serangkaian itu namanya recovery. Ya, serangkaian itu namanya recovery. Bisa karena virus, intinya kesalahan software, natural calamities, bencana alam, human error, ya, manusia lagi galau ya. Ya, hardware failure, kegagalan hardware, hard disk rusak, bad sector segala macam. Manipulation in software, nggak sengaja ke format, ya, nggak sengaja sudo rm, nggak sengaja delete bintang from tabel. Tergantung di mana dia. Nggak sengaja shift del, nggak sengaja klik kanan format. Nah, itu manipulation in software. Ya. Jadi ketika sadar kena ini, kamu punya backupnya, yaitu serangkaian proses itu. Yang ini di format dulu mungkin, dihapus dulu, di scan antivirus dulu, macam-macam. Download lagi, download, copy, balikin sini. Nah, itu namanya recovery. Pemulihan. Ya, pemulihan. Cet. Nah, ya itu recovery. Bencana alam ya. Bencana alam. Baru kemarin ada gempa kan gitu. Ya, baru kemarin ada gempa. Berikutnya, yang terakhir kita bicara replication. Ya, kelompok 3 siapa yang maju ke depan? Woi, pasti paling ganteng di antara yang lain. Kenapa kamu disuruh maju? Saya paling ganteng, Pak. Ya, silakan. Apa itu replication? Taking copies of data, ini memang backup. Synchronizing it, ini yang membedakannya. Jadi kalau backup, saya copy, saya taruh di flash disk, ya. Besoknya saya kerja lagi. Ini nggak berubah, itu backup. Punya foto 10, saya copy ke flash disk. Besok saya tambahin lagi 5, ini masih 10, itu backup. Jadi kalau ini hilang, saya hanya bisa restore, saya hanya bisa recovery 10 foto aja. Replication, saya punya foto 10, saya copy ke flash disk 10, besok saya punya 5, ya, colok copy lagi 15. Ya. Fotonya saya edit, colok copy lagi, edit. Ya. And distribusi it among a company site, typically server and data center. Bedanya, kalau backup data yang saya copy ini ya nggak saya utak-atik. Hanya ya udah copy taruh. Ya, kalau replikasi, saya punya data di sini, saya copy, ya, ini saya akses, atau ini diakses orang. Saya update sini, sinkron sini, ini diakses orang. Ya,
Intinya data yang ini terbuka. Kalau backup data ini tertutup. Iya, ini tergantung sekarang kebutuhannya aja. Ini kita aplikasi apa gitu misalnya. Ya, misalnya contoh server YouTube. Saya ngupload video di YouTube, server yang YouTube yang ini, dan YouTube saya di video itu akan direplikasi ke semua server di dunia. Ya, real time, sinkron, langsung, kayak gitu. Ya, gini, contoh paling simpel, update game online, update Dota, update PUBG. Ya, jadi si developer akan ngupload update-nya, ya. Lalu dia akan update itu kan tersebar di server-server dunia. Ya. Lalu akan update juga di laptopmu. Kan itu laptopmu ke update ini, ke update ini, ke update ini, ke update ini, ke update itu replikasi. Ya, sehingga kamu main lagi, ini main lagi, ini main lagi, ini main lagi, ini main lagi. Itu dia. Kalau backup, saya update gamenya, ya udah saya simpan. Ini nggak diakses orang lain, nah itu backup. Kalau game saya rusak, balikin lagi. Kalau replikasi, saya update gamenya, ini update, ini update, ini update, dipakai orang, dipakai orang, dipakai orang, dipakai orang. Ya, intinya datanya terbuka dan tertutup aja, itu backup dan replikasi. Kalau backup itu ketutup, saya aja yang pakai. Ya, kalau replikasi sinkron selalu sinkron. Kalau backup tuh belum tentu sinkron. Ya, makanya ada pertanyaan, kapan terakhir kamu backup foto? Ya, tapi nggak ada yang pernah nanya, kapan terakhir kamu replikasi foto? Pasti kapan terakhir kamu backup foto? Ya, karena backup itu nggak selalu sinkron. Kayak gitu. Kalau replikasi dia kan selalu sinkron. Saat itu juga. Ya, sekarang ada update di SADS gitu misalnya. Ya, maka semua akan terreplikasi di aplikasi SADS-nya. Itu replikasi. Ya, ada update WhatsApp. Ya, update WhatsApp, update-nya diupload. Ya, nanti semua akan update WhatsApp-nya. Menu-menu baru muncul di sana. Nah, itu replikasi. Ya, itu bedanya. Lebih ke sama-sama mengcopy data keluar, cuma kalau backup ini dia nggak sinkron, backup ini untuk saya aja. Kalau replikasi dia akan selalu sinkron dan data ini terbuka untuk orang lain, bisa dipakai juga. Ya, kayak gitu. Jadi layanan kesehatan, e-commerce, layanan finansial yang biasanya buka nggak pernah mati, ya, data perbankan. Ya, itu biasanya replikasi terus. Ya, data perbankan itu replikasi terus. Jadi dia punya backup di server lain, punya backup di server lain, sinkron antar bank gitu ya. Kayak gitu dia. Jadi misalnya bank BNI itu di depan di tukar pekrisan ada transaksi, lalu BNI yang di Rendon juga ada transaksi, itu pasti punya satu server, nah itu kan saling mereplikasi sehingga sinkron semua ke atas. Kayak gitu dia. Jadi data di BNI depan sama data di BNI ini saling update. Ya, jadi yang ini taruh ke atas, ini juga mengupdate, yang ini taruh di atas, ini juga ngupdate. Itu replikasi. Ya, kalau backup, BNI di depan ngupload data, ya udah diamin aja. Ya, kalau backup. Kalau replikasi, BNI depan ngupload data, BNI di non bisa ngupdate, bisa ngakses dan up to date juga. Itu replikasi. Karena kalau misalnya ada 1 jam datanya hilang, ya, di bank akan terjadi kerugian yang luar biasa. Jadi biar datanya tidak hilang, makanya penting untuk menyiapkan replikasi data secara real time. Ya, replikasi data secara real time. Itu contohnya juga di bank. Ya, jadi kenapa antar cabang itu bisa sinkron? Ya, karena datanya direplikasi. Dia punya satu server pusat, ini cabang-cabangnya semua akan replikasi data ke atas. Ya, kayak gitu dia. Makanya sekarang kamu setor uang di ATM depan, ya, kamu misalnya lari secepat kilat 5 detik sampai di bank yang lain, ya datanya udah sama. Kenapa? Datamu direplikasi, disimpan di suatu tempat, orang lain buka itu, gitu. Gitu. Atau kamu narik uang, lalu kamu lari secepat kilat ke ATM sebelah, berharap yang di sini nggak berkurang saldonya. Ya, kamu punya duit 5 juta, di ATM ini kamu tarik 1 juta, lalu kamu telepon temanmu, tarik di situ cepat, ya biar nggak berkurang uangnya. Ya, aku tekan tarik sekarang, lalu kamu tekan juga di situ sekarang. Ya, itu kalau banknya pakai sistem backup, bukan pakai sistem replikasi, nggak habis-habis uangmu ya.
real time. Saat itu juga. Jadi sebelum uangmu keluar ya 5 juta, tadi 1 juta nih. Ya, sebelum uang 1 jutamu keluar, saldomu sudah 4 juta di seluruh dunia. Baru uangnya dikeluarin. Mainnya kayak gitu, bukan uangnya keluar dulu baru ngurangin. Dikurangin dulu di servernya dia, baru dikasih uangnya. Ya, ada urutannya nggak boleh dibalik. Bayangin, uangnya keluar, koneksi ke servernya diskonek. Ya. Jadi kamu di sini dapat 1 juta, saldomu nggak berkurang. Nah, itu kan impian kita semua. Ya. Cuma orang bank tuh bukan orang bodoh kan, sehingga dibikinnya ngupdate dulu di server, replikasi dulu. Ya, replikasi dulu di server, baru keluarin uangnya. Ya, bukan uangnya keluar dulu baru dikurangi saldonya. Kurangi saldonya dulu baru keluar uangnya. Ya, makanya yang ada adalah ya saldonya berkurang, uangnya yang nggak keluar. Jadi yang dirugikan tuh kita. Iya, dia nggak mau rugi. Ya, nggak ada kejadian uangnya keluar, saldonya nggak kepotong, nggak ada. Ya, itu mungkin kalau kamu yang bikin bank mungkin kejadian. Ya, yang ada adalah saldonya kepotong, uangnya nggak keluar. Karena saldo kepotong bicara server replikasi, uang keluar bicara mesin itu. Kebayang ya? Jadi saldo kepotong bicara koneksi dan replikasi di server, uang keluar bicara sensor, motor, dan hardware di mesin itu. Jadi koneksi ke server lancar, oke, potong saldonya, dinamonya patah. Yang terjadi kayak gitu. Ya, potong saldo, sisa saldo udah sekian. Udah keluar uangnya. Ya, itu adalah koneksi ke server sudah lancar, sudah motong 1 juta, yang ini sensor, mekanik apapun nggak keluar uangnya. Gitu. Hanya ketik kamu lari ke teller. Pak, uang saya nggak keluar. Oke, cek rekaman CCTV. Oh ya benar, ya kamu dikasih uang. Gitu. Makanya CCTV-nya kan ada banyak tuh. Banyak banget ya CCTV di ATM. Gitu. Ya, itulah yang terjadi. Ya, mungkin selama ini enggak merhatiin sampai segitunya. Bahwa tidak pernah ada kejadian kamu narik uang, saldonya nggak kepotong. Saldonya yang dipotong dulu, baru uangnya dikeluarin. Yang ada adalah saldo kepotong, uangnya nggak keluar. Iya, itu udah IT banknya lihat di CCTV ketawa-ketawa aja dia. Ah, kena prank dia. Ya, itu replikasi. Ya, jadi awalnya sama dengan backup, pasti dia mengcopy data, tapi data itu secara real time diperbaharui dan diakses oleh cabang-cabang yang lain. Kalau backup nggak pada periode tertentu, tapi didiamin aja, nggak ada yang akses lagi. Nah, oke. Sebelum kita lagi satu sebenarnya ada namanya ini. Iya, yang terjadi belakangan. Lagi yang namanya migration. Ya, migration bahasa Inggris, bahasa Indonesia migrasi. Ya, migrasi ini seperti apa? Migrasi ini adalah proses one time proses. Jadi sebuah proses yang biasanya dilakukan cuma sekali. Ya, jadi dia nggak berkali-kali. Kalau backup bisa berkali-kali, restore berkali-kali, replication apalagi. Kalau migration ini sekali. Ya, dibutuhkan ketika ada sistem IT yang berubah atau upgrade. Ya. Jadi ini juga melindungi data dari minimal downtime dari ketidaktersediaan. Maksudnya biar nggak hilang datanya. Biar nggak sistemnya down atau maintenance. Jadi ini namanya migration. Proses yang dilakukan nggak berulang-ulang, hanya dilakukan sekali aja. Ya, ketika ada upgrade sistem IT atau ada sistem IT yang berubah, ini dilakukan migration. Ya, contohnya apa? Sticky berubah jadi instacky. Ya, itu perubahan sistem IT. Ya, atau aplikasi lama ke aplikasi baru. Jadi kan dilakukan sekali aja. Ya,
dia dilakukan sekali aja, ganti server, ya, pindah domain. Jadi ini kerjaan besar. Ya, jadi dia ngapain? Memindahkan datanya tapi tetap biar tidak down, biar nggak mati layanannya. Ya, Sticky kemarin website ganti, Sticky Indonesia jadiin Sticky. Gimana caranya? Biar Sticky Indonesianya tidak down, masih bisa diakses sambil memindahkan ini ke Insticky. Ya, sampai Insticky-nya beroperasi penuh, ya, lalu perlahan-lahan ini ditutup, itu migrasi. Ya. Jadi proses peralihan karena ada upgrade atau perpindahan sistem IT. Ya, hanya dilakukan sekali jika ada update atau perubahan sistem IT. Jadi nggak berkali-kali. Nah, itu namanya migrasi. Migrasi itu ya kadang bikin rumah baru di sini, memastikan ini ada, di copy ke sini, tapi ini masih jalan layanannya, datanya masih jalan, bisa diakses segala macam. Ya, ini lalu dibuka pelan-pelan. Jadi data user tuh perlahan dibelokkan ke sini. Ya, kalau ini sudah yakin banget bisa menggantikan ini baru ditutup. Kayak gitu dia. Bahkan ini nggak ditutup 100%, jika ada yang mengakses situs ini maka akan dialihkan ke sini. Pernah nggak mencoba itu? Jadi kamu buka suatu website, ya, kamu enter, tiba-tiba linknya berubah. Jadi link lain tapi webnya masih web yang itu. Nah, itu migrasi. Contoh, yuk kita buka stickyindonesia.ac.id. stickyindonesia.ac.id. Coba ya, bisa pada tuh jadinya insticky.ac.id. Ya, itu jadinya ini. Tadi kan saya bukanya sticky. Nih. Tentu sebelum nyampe di sini, sebelum bisa redirect gini, ya, keduanya jalan barengan dulu. Ya, ini rumah barunya disiapkan, ya. Lalu akan ada pemindahan konten, pemindahan isi segala macam. Ya. Ini mungkin belum bisa dibuka, tapi sudah ada. Ya, sampai suatu saat sudah yakin Insticky ini bisa stable, sudah bisa jalan, ya, maka akan diredirect, ini mati. Itu migrasi. Jadi one time proses ketika ada upgrade atau perpindahan sistem IT. Itu namanya migrasi. Ya, intinya ketika cantik ya. Intinya ketika malah salah fokus ya. Intinya ketika ada upgrade sistem IT, kata kuncinya itu upgrade sistem IT. Ya, upgrade sistem IT. Jadi kalau nggak upgrade sistem IT, ya dia antara backup atau replikasi aja. Ya, kalau backup itu kan nggak ada upgrade sistem IT, ya memang untuk keamanan aja. Ya, memang untuk keamanan, untuk disaster recovery. Ya, ini belum tentu untuk belum tentu untuk disaster recovery. Jadi memang untuk upgrade sistem IT. Ya, sehingga yang kayak gitu namanya migrasi. Ya, migrasi itu kerjaan gede, kerjaan besar. Ya, gitu kira-kira. Nah. Ya, jadi sambil mindahin data, sambil memastikan layanannya nggak down, nah gitu loh. Jadi kamu mengcopy websitenya ke rumahnya yang baru, dan kamu memastikan website lama itu nggak down, harus tetap bisa diakses. Nah, itu migrasi namanya. Ya, memastikan layanannya tidak down. Ya, kayak gitu namanya migrasi. One time process. Ya, kadang juga transformasi data. Jadi datanya berubah di rumah yang baru itu dia berubah. Gitu ya. Sticky kan baru kemarin migrasi data. Ya, jadi datanya memang berubah. Ya, banyak perubahan. Jadi misalnya nih, kalau kamu bayangin database mahasiswa yang sebelumnya cuma ada prodi, sekarang ada fakultasnya, kan tabelnya beda nanti. Ya, jadi ada kode prodi, ada kode fakultas sekarang. Nah, itu namanya migrasi. Ya, kamu bayangin database-nya MySQL-nya, SQL Yolk-nya, NIM misalnya gitu ya, NIM nama prodi, dulunya gitu. Sekarang NIM nama prodi fakultas. Ya, memindahkan ini biar di rumah baru ada fakultas, ngisi lagi satu-satu gitu ya. Yang TI dan SK ya udah fakultas teknologi informatika gitu ya. Nah, lalu menyiapkan rumah baru untuk bisnis digital dan DKV. Nah, itu migrasi namanya. Transformasi data. Itu one time proses. Nah, itu namanya migrasi.
Kayak gitu ya. Websitenya stickyindonesia.ac.id, tampilannya kayak gini. Ya, kita bikin rumah baru, sticky.ac.id, tampilannya kayak gini, desainnya kayak gini. Ya, websitenya kayak gini. Ya, datanya dari mana? Dari yang lama, pindahin satu-satu ya, pindahin, taruh ini rumah barunya, ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, itu namanya migrasi. Ya, transformasi datanya berubah. Ya, lalu kalau ditanya, ya nggak ada solusi yang one size fits all solution, nggak ada. Ya, nggak ada yang satu bisa menyelesaikan semua masalah, nggak ada. Ya, jadi keempat teknik tadi itu memang dipakai, tergantung ngapain gitu ya. Tapi yang penting adalah ya kamu punya data, kamu punya backup data ya untuk keamanan dan penggunaan jangka panjang. Ya, kamu punya replikasi untuk ketersediaan data. Ya, jadi biar datamu bisa diakses di mana-mana real time, itu replikasi. Lalu fast recovery. Ya, jadi kalau ada masalah kamu harus baliknya dengan cepat, itu sudah teknologi yang nggak bisa ditawar zaman sekarang. Ya, jadi backup data itu untuk keamanan data dan penggunaan jangka panjang, replikasi itu untuk ketersediaan data, dan kita sudah nggak bicara recovery aja, kita bicaranya fast recovery. Itu adalah teknologi yang nggak bisa ditawar zaman sekarang. Jadi orang recovery itu nggak boleh lama-lama. Ya, biar nggak lama gimana? Pastikan punya backupnya dulu. Ya, zaman sekarang orang recovery itu nggak boleh lama-lama. Ya, karena kebutuhannya apa-apa cepat. Ya, ini salah, ini daftar pustaka ya, sumber ya. Iya, bikin slide-nya ketahuan lagi mabuk. Iya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu semua termasuk dalam cloud storage management. Ya, jadi selain dia pakai RAID untuk konfigurasi harddisknya, naruh datanya dipotong-potong, dipecah-pecah. Kalau satu harddisk rusak tinggal copot pasang. Ya, dia juga mengenal ada yang namanya backup, recovery, replication, dan migration. Ya, jadi kebayang ya kerjaannya pegawai Google itu ngapain? Dorong roda, cari harddisk, rusakin, pasang lagi yang baru. Iya. Semuanya udah otomatis. Ya udah scheduler semuanya. Ya. Kayak gitu. Besok-besok kalau kamu kerja dimanapun, apalagi kamu orang IT-nya, maka sudah pasti kamu akan diminta oleh bos yang bukan orang IT adalah untuk berurusan sama yang gini-gini. Iya, minimal ya, ya walaupun bosmu nggak bilang ya, pasti kamu yang punya tanggung jawab untuk ya minimal datanya selalu ada, ya, datanya bisa diakses ya, datanya kalau kena virus ya masih aman ya. Bahasanya halus, maksudnya nggak ngomong backup, recovery, replication, migration, enggak. Ya, besok-besok website kantornya upgrade, ganti server gitu misalnya. Ya, ganti server seminggu, nggak mungkin dong websitenya down seminggu. Ya, kayak gitu misalnya ya. Nah, yang kayak gitu-gitulah pasti akan dilimpahkan ke kamu yang orang IT. Ya, selain pagi-pagi ngeprint dan beli gorengan kan gitu ya. Ya, akan dilimpahkan ke kamu yang orang IT. Ini kita tidak bicara tool, tidak bicara teknik, ya banyak banget soalnya tool dan tekniknya, kita bicara konsepnya. Ya, karena banyak banget softwarenya, ya banyak banget platformnya, ya. Tapi setidaknya sekarang teman-teman tahu kalau data kita, bicara kesediaan ya, bicara ketersediaan, gimana biar data itu ada terus, ya itu bukan kerjaan yang gampang. Ya, itu kerjaan yang susah-susah gampang. Ya, kerjaan yang memicu adrenalin. Memastikan biar data itu ada terus. Ya, kayak gitu. Makanya bayaran pegawai Google berapa kemarin? 200 juta. 200 juta. Kerjaannya 2 Senin sampai Minggu. Nggak pulang-pulang. Iya. SOP-nya dia ngapain? Memastikan datanya tetap ada. Dah gitu doang ya.
memastikan data itu adalah tetap ada, bisa diakses user, nggak down. 3 million man hours, 3 abad ya, 300 tahun datanya tetap ada. Ya, kira-kira kayak gitu tentang backup, recovery, replication. Satunya lagi adalah migration. Ada yang ditanyakan kira-kira?